warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi adik-adik, teman-teman sekalian di video kedua saya ini. Kali ini saya akan memberikan latihan dasar atau teknik dasar renang. Mulai dari pengenalan air, napas, mengapung, dan meluncur. Tahap awal adalah tahap pengenalan air. Jadi biarkan dulu anak-anak berenang dengan sesuka hatinya, dengan gembira, karena ini untuk memberikan rasa senang, rasa bahagia kepada anak-anak. Setelah pengenalan air, kita masuk ke teknik dasar pernapasan. Pernapasan adalah sangat-sangat penting dalam proses pelatihan renang, karena renang ini yang pertama adalah napas. Kalau dia sudah bisa mengatur ritme napas, maka dia akan bisa mengapung. Setelah bisa mengapung, maka dia akan bisa meluncur. Teknik pernapasan itu dengan mengambil napas melalui mulut, terus buangnya pun dari mulut. Jangan sekali-sekali ambil napas melalui hidung. Kenapa? Kalau napas mengambilnya dari hidung, air dari atas akan turun dan masuk ke hidung. Kalau dia sudah masuk ke hidung, itu pasti akan batuk, masuk ke paru-paru dan akan membahayakan. Tapi kalau dari mulut, itu tidak berbahaya dan akan lebih rileks, lebih leluasa. Kalau ngambil napas dari mulut, terus keluarnya pun dari mulut. Dan ingat, pada saat ngambil napas, jangan ditahan di tenggorokan. Pengambilan napas, masuk, ambil napas, tahan di perut, hembuskan pelan-pelan. Jadi banyak kesalahan para pemula-pemula mengambil napas, dia ditahan di leher. Makanya dia tidak bisa bertahan di air lama, karena napasnya tertahan di leher. Makanya untuk teman-teman adik-adik sekalian, pada saat pengambilan napas, ambil napas yang dalam, tahan di perut, hembuskan pelan-pelan. Oke, setelah teknik dasar yang kedua pernapasan, kita masuk teknik dasar yang ketiga, yaitu mengapung. Berenang harus bisa mengapung, itu sudah pasti, karena daya apung itu untuk meningkatkan tingkat berapa lama kita bisa berenang. Maka dari itu, mengapung adalah sangat perlu diajarkan kepada pemula, agar keseimbangan tubuhnya itu menjadi stabil. Nanti video berikutnya akan saya praktekkan bagaimana cara bernapas, bagaimana cara mengapung. Selanjutnya, setelah mengapung, yaitu meluncur. Setelah teman-teman bisa mengapung, yang selanjutnya adalah meluncur. Meluncur ini untuk melatih ketahanan dan keseimbangan. Pada saat dia bisa mengapung, dia harus meluncur. Dengan dia bisa meluncur, dia pasti akan sudah merasa nyaman. Nanti setelah bisa meluncur, baru kita masuk ke gerakan tangan, kaki, kepala, kombinasi napas, dan kombinasi gerakan. Jadi materi renang ini dibilang susah-susah gampang, dibilang susah ya gampang, dibilang gampang ya susah. Yang penting kemauan, niat, jadi tidak ada renang itu, belajar berenang itu secara instan itu tidak ada. Karena
harus dipelajari secara step by step. Apalagi kita butuh renang dengan durasi waktu antara 2 menit sampai dengan 5 menit. Karena renang yang standar itu antara 2 menit sampai 5 menit untuk renang umum. Karena kalau dia sudah bisa menguasai renang antara 2 menit sampai 5 menit, itu dia sudah aman. Pada saat dia tenggelam di sungai pun terjadi di mana dia bisa menyelamatkan diri. Makanya dari itu diusahakan bisa bertahan di air itu antara 2 menit sampai dengan 5 menit. Nah, jadi belajar berenang itu tidak ada yang instan. Jadi harus step by step dan continue. Tidak ada yang belajar berenang itu 1 jam bisa berenang, apalagi masuk kategori citul atau tidak bisa. Karena di sini saya membagi kelompok perenang itu menjadi 5 kelompok. Yang pertama itu orang yang takut air. Orang yang takut air ini dia tidak mau dengan air, takut sama air, boro-boro mau berenang karena dia takut sama air. Jadi ini kategori yang sangat rawan, takut sama air. Yang kedua, tidak bisa. Dia tidak takut sama air, tapi dia tidak bisa. Tapi dia punya ada kemauan untuk pengen bisa berenang. Nah, ini bisa kita didik, kita latih. Yang ketiga, setengah bisa. Dia bisa berenang karena durasinya jarang-jarang. Jadi mungkin dia sebulan sekali, seminggu sekali. Jadi dia hanya sekedar bisa. Jadi masuk bisa tapi dia durasinya tidak bisa lama. Makanya masuk kategori ketiga, yaitu setengah bisa. Ini mudah untuk dilatih. Terus yang keempat, kategori bisa. Nah, yang kategori bisa ini memang gampang untuk melatihnya. Dia tanpa durasi waktu yang lama pun dia bisa dilatih. Makanya 1 jam pun bisa dilatih. Karena dia cuma belum sempurna gerakannya. Dia sudah bisa berenang, mulai dari gaya crawl, gaya dada, gaya punggung, gaya kupu-kupu. Dia bisa, tapi dia belum sempurna. Mulai dari gerakan tangan, ayunan, tangan dan kaki, tolehan kepala, terus kombinasi napas, terus limit waktunya, peraturan-peraturannya. Nah, itu dia belum menguasai, tapi dia bisa berenang. Ini kategori aman. Nah, yang kelima adalah kategori mahir. Nah, ini kalau yang mahir ini tidak usah diragukan lagi. Ini termasuk kategori para atlet. Jadi mereka sudah bisa berenang dan menguasai teknik renang, teknik gaya renang, teknik pernapasan, aturan-aturan renang, pertandingan, catatan-catatan waktu dia, durasi waktunya dia, pelanggaran-pelanggaran, termasuk mau makan apa, mau minum apa, mau istirahat jam berapa, binsiknya apa. Nah, ini sudah termasuk kategori mahir. Nah, jadi teman-teman, adik-adik sekalian, kalian bisa pilih saya masuk dalam kategori yang mana. Nah, itu. Jadi setelah masuk dalam kategori ini, dari 1 sampai 5 ini pengelompokan, jadi kita gampang untuk melihatnya. Nah, itu tip dari saya mencoba untuk memberikan informasi dan ilmu kepada teman-teman dan adik-adik sekalian yang punya minat berenang, yang punya keinginan berenang, apalagi di masa-masa pandemik seperti ini. Nah, kalaupun teman-teman atau adik-adik tidak sempat belajar di klub renang, tidak masalah, tinggal nanti lihat video saya tahap demi tahap, dari video 1, video 2, video 3, video 4.
dipelajari. Mudah-mudahan dengan Anda menyaksikan dengan serius, seksama, mempelajarinya, mempraktekkannya, insya Allah dengan kemauan yang keras, Anda akan bisa. Oke sahabat, adik-adik sekalian, sampai jumpa lagi di video selanjutnya, yaitu video saya yang ketiga dengan materi yaitu lanjutan gerakan kaki, gerakan tangan, kepala, dan kombinasi. Jangan lupa subscribe, like untuk menonton video selanjutnya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.